ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Amma ba'du. Para budak-budak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abi umi yang telah menyiapkan acara hari ini, dan juga anak-anak abi yang tentunya abi banggakan. Semangat hari ini mau tasmid? Semangat enggak ini? Hah? Tadi malam bisa tidurnya enggak? Wah, nanti nggak fokus kalau nggak tidur, ya. Yes, segala puji kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan juga orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Para budak-budak sekalian yang dimuliakan Allah dan dibanggakan malaikat-malaikatnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, addibu awladakum ala salasi khisalin, hubbu nabiyikum wa hubbu ali baiti wa tilawatil Quran. Didik, ajarkan anak-anak kalian itu tiga hal atau tiga perkara. Yang pertama apa? Hubbu nabiyikum, mencintai nabi kalian. Siapa nabi kita, anak? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diminta untuk bagaimana mengenalkan sosok nabi ini. Kalau sekarang ya kita ingin lebih dekat mengenal nabi, ada buku ya yang disusun atau hadis-hadis yang disusun oleh Imam Tirmizi dalam bukunya Syama'il Muhammadiyah kalau nggak salah. Artinya cerita tentang kepribadian Rasulullah, ya, bagaimana perawakan Rasulullah, rambutnya, hidungnya itu digambarkan, kepribadiannya, bagaimana cara makannya. Ini perlu kita ajarkan ke anak-anak kita supaya dia menjadikan idolanya. Yang pertama itu Rasul, mungkin keduanya orang tuanya, baru kemudian ada artis K-pop, ya, baru itu. Ini bukan anak sekarang itu malah lebih mengidolakan orang lain. Ya itu ya. Yang pertama apa tadi? Mencintai Nabi. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, mencintai ahli baitnya. Ya, terlepas sekarang gonjang ganjing habaib dituduh tidak zuriat Rasulullah, ya, tapi yang paling penting ya kalau kita bertemu dengan zuriat atau keluarga Rasulullah, kita muliakan, ya, memuliakan mereka. Dan kemudian yang ketiga adalah watilawatil Quran, dan cintai atau ke anak kita itu ajarkan cinta kepada membaca Al-Quran. Nah, hari ini kita tentunya akan melihat penampilan anak-anak kita, ya, membaca ayat-ayat pendek, kemudian hadis-hadis pendek juga, doa-doa harian, ya. Ini tentunya menjadi bekal, dan niat kita tentunya menanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Dengan niat yang benar ini kita lakukan, insya Allah menjadikan anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Karena apa yang paling penting dalam hidup ini bukan menjadikan anak kita itu sukses dalam hal duniawi, punya harta kaya raya, tapi menjadikan anak kita tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita ingat nanti di akhirat. Yang kita ingat di akhirat itu, ya Allah, Masya Allah, kita dulu di dunia pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita itu bangga, karena kita memang menjadi hamba Allah. Ini jadi mencintai Al-Quran adalah bentuk daripada kita menanamkan anak-anak ini pendidikan yang benar, gitu ya, meletakkan dasar-dasar yang benar. Dan tentunya dalam mengajar Al-Quran ini
juga itu tadi sekali lagi, kalau pada tata cara yang benar mengajar Al-Quran itu dia pentingnya guru-guru itu yang mengajar itu adalah bersanad secara ini kepada Rasulullah. Jadi benar, ya walaupun misalnya umi-umi di sini belum dapat sanad secara ininya, tapi belajar dari orang yang bersanad. Karena kalau kita mendapatkan sanad itu talaki langsung gitu, kita bacakan ini. Tapi yang mengajar insya Allah adalah orang-orang yang bersanad. Jadi ukuran panjangnya, makhrajnya, apalagi kemarin kita buat pelatihan ya 2 jam menghafal makhrijul huruf dan sifatnya dengan pendekatan rumus kimia. Mama-mamanya gak ada yang datang itu kayaknya dia. Ya, padahal itu sifatnya untuk umum ya, bukan hanya untuk guru. Itu penting kita jadi guru. Ternyata membaca Al-Quran itu kita harus juga untuk sempurna mengenal sifat-sifat huruf. Ya, ada sifat-sifatnya. Salah satu sifat itu kol-kola misalnya. Kol-kola itu apa? Mantul. Terus ada sifat kalau nggak kita baca, nggak kita berikan itu nggak sempurna. Itu kalau misalnya kita baca gini, ya. Kalau kita baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, itu nggak sempurna. Yang sempurna bagaimana? Ada namanya sifat hamas atau mengalirnya nafas kita, udara kita. Ya, ada rohwa, nafas apa? Suara mengalir. Jadi kalau baca Bismillah terus haruskan gini, nggak boleh Bismillah itu nggak boleh, harus Bismillahirrahmanirrahim. Haknya juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu harus seperti itu. Iya, itu kemarin sebenarnya 2 jam menghafal itu diajarkan. Kalau mau tahu, bagus ngajar di rumah jadi lebih jelas anak-anaknya. Ya. Jadi mencintai Al-Quran. Apa manfaatnya mencintai Al-Quran? Di sini dikatakan fa inna hamalatal Quran fi zillillahi yawma la zilla illa zilluh ma anbiya'i wa asbiya'i. Karena apa? Ketika kita mengajarkan anak-anak kita tumbuh dalam hal mencintai Al-Quran ini, maka anak-anak kita ini ya akan mendapat naungan, dan kita juga tentu yang mengajarkan. Orang tuanya ketika mengajarkan hal yang baik, maka orang tuanya juga kecipratan kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak. Ya, maka di akhirat nanti Allah akan menaungi. Ya, yauma yazilullahu la zilla illa zilluhu. Di mana di akhirat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, kita dari kecil udah dengar itu kalau akhirat nanti matahari itu seperti sejengkal gitu ya. Itu kan gambar yang begitu panasnya matahari, ya, tidak lagi ada yang membatasinya, sehingga panas, sehingga peluh keringat kita itu bahkan memenuhi wajir gitu ya. Nah, bagi orang-orang yang misalnya menghafal Quran, mencintai Quran, sering membaca Al-Quran, ya, itu karena ahlul Quran ini adalah keluarga Allah, maka Allah akan menjaganya, menaunginya, gitu. Jadi Allah menaunginya, Allah tidak membiarkan keluarganya kepanasan. Nah, disinilah kita bersama siapa kita? Ma'anbiya'i wa asbiya'i, bersama para nabi. Bayangkan kita segaris dengan para nabi, sekelompok dengan para nabi, wa asbiya'i, dan orang-orang yang suci, orang-orang yang soleh. Jadi harapan saya hari ini kegiatan ini dilakukan adalah langkah awal untuk menanamkan ke anak kita untuk terbiasa ya membaca Al-Quran. Juga anak-anak ini juga mempunyai tentunya tumbuh mental yang lebih baik, kemampuan mereka dalam hal tampil di depan umum ya. Ini karena salah satu kelebihan ya yang harus sedikit atau skill atau kemampuan anak-anak ini adalah kemampuan dia public speaking atau kemampuan dia tampil di depan umum, berbicara di depan umum. Nah, ini kan butuh pelatihan, butuh jam tayang ya atau jam terbang gitu. Nah, bagian daripada tampilan anak-anaknya adalah melatih keberanian mereka. Ya, insya Allah apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, anak-anak kita dilancarkan lisannya untuk melafazkan ayat-ayat Allah, ya, hadis-hadis Rasulullah, doa-doanya. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada para uminya yang tentunya ya telah bekerja keras yang mendidik anak kita, mengajari anak kita
untuk bisa tampil pada hari ini. Dan tentunya kepada orang tua, ya, mama-mama juga saya ucapkan terima kasih. Tentunya tanpa mama-mama yang hebat yang di rumah pasti mendampingin, pasti ya mudah-mudahan nggak memarahinya karena nggak hafal misalnya gitu ya, atau ilmu tasbih ayo gitu ya. Intinya anak-anak kita tumbuh dia ada menjadi anak yang hebat adalah dari mama-mama yang hebat, karena para ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi saya ucapkan terima kasih anak-anaknya bisa didampingin di rumah. Ya, keberhasilan itu anak-anak itu tidak hanya diserahkan kepada sekolah dalam mendidiknya, sepenuhnya adalah kewajiban sekolah, tapi harus juga kewajiban kita di rumah mendampingi anak-anak, mengarahkan anak-anak untuk senang belajar saja. Itu adalah satu poin yang itu akan dibawa sampai ke sana. Jadi ya itulah saya ucapkan banyak terima kasih untuk ya ubi-ubinya dan juga budak-budaknya yang mendampingi anak-anaknya di rumah. Ya, semoga Allah membalaskan dengan lebih baik, ya, bisa lebih istiqomah untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, hafiz dan hafizah insyaallah. Allahumma amin. Oke, karena saya tidak bisa menemani sampai akhir, ya, kita doanya di depan aja ya. Doanya di depan, kita sama-sama berdoa. Ya, semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena momen ini adalah momen yang juga yang terbaik kalau doa kita panjatkan, insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya baik, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Allahumma ya Allah, Rabb semesta alam ini, pendidik dan sebaik-baiknya pendidik. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami mengadakan acara ya Allah tasmih untuk anak-anak kami ya Allah. Mudahkan lisan-lisan mereka ya Allah melafazkan ayat-ayat-Mu. Mudahkan ya Allah lisan-lisan mereka melafazkan hadis-hadis Rasul. Mudahkan ya Allah lidah mereka ya Allah melafazkan doa-doa harian ya Allah. Allahumma ya Allah, apa yang telah dihafal oleh anak kami ini ya Allah, Engkau kokohkan, Engkau kuatkan dalam hati mereka, dalam diri mereka, dan jadikan itu ya Allah bagian daripada apa yang ingin mereka lakukan atau mereka amalkan. Jadikan mereka tumbuh menjadi generasi-generasi Islam penghafal Quran. Jadikan mereka ya Allah para dai-dai-Mu yang menyeru untuk selalu taat kepada Engkau. Oleh karena itu ya Allah, lancarkan dan berkahi ridhoi acara ini ya Rahman. Allahumma ya Allah, kami ya Allah, para orang tua, mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Seandainya dalam kesadaran kami, dalam bagaimana cara kami mendidik anak-anak kami, masih banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon Engkau jaga, Rabb, pendidik kami ya Allah. Engkau bimbing kami, Engkau arahkan kami ya Allah. Engkau ingatkan kami pada saat kami salah, Engkau arahkan kami pada saat kami menyimpang ya Rahman. Karena kami hanya tahu ya Allah, Engkau lah Rabb yang tulus mencintai kami, yang memberi kepada kami tanpa kami minta, yang selalu ya Allah menjaga kami walaupun kami tidak minta, Engkau jaga. Maka oleh karena ya Allah, didik kami menjadi orang tua yang hebat ya Allah, untuk mampu
mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berharap ya Allah kepada guru-guru anak-anak kami ya Allah, Engkau berikan kepada mereka kesehatan, Engkau berikan kepada mereka kekuatan, Engkau berikan kepada mereka kesabaran yang banyak ya Allah, untuk bisa melayani anak-anak kami, mendidik anak-anak kami ya Allah, sehingga anak kami tumbuh juga mendapat kasih sayang yang sama yang kami berikan kepada mereka dari guru-guru mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, tinggikan derajat kami ya Allah, masukkan kami dalam keluarga-Mu ya Allah, yakni Ahlul Quran, keluarga Quran ya Allah. Jadikan akhir hayat kami ya Allah dapat menutup dengan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, kami mohon juga ya Allah, jadikan sekolah ini ya Allah menjadi sekolah yang terdepan dalam mendidik anak-anak, menjadi generasi Quran, menjadi penghafal Quran yang mempunyai akhlak yang sangat baik, akhlakul karimah ya Rahman. Dan jadikan seluruh yang ada di sini ya Allah, warga dari sekolah ini ya Allah, dari security, dari orang-orang yang membantu kami di hal-hal yang lain ya Allah, Engkau satukan niat kami untuk mewujudkan Ambata ini menjadi lingkungan yang Islam ya Rahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم